Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat belajar yang inovatif banget untuk anak-anak SD. Nah, ide ini datangnya dari Dr. Moko, pendiri Acitya Basvara. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih sebuah platform game ternyata bisa mengubah total cara siswa SD belajar matematika? Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Kita semua tahulah kalau matematika itu kadang bisa jadi tantangan besar, apalagi buat anak-anak di sekolah dasar. Dan ada nih satu topik yang sering banget jadi semacam momok buat mereka. Pertanyaannya simple, kenapa ya materi kayak volume kubus dan balok ini rasanya kok abstrak dan susah banget? Ini bukan masalah baru loh. Banyak penelitian yang nunjukin kalau ini emang tantangan umum di banyak kelas. Makanya, para guru terus-terusan cari cara baru yang lebih inovatif. Nah, seringkali akar masalahnya tuh ada di sini. Metode ngajar yang tradisional, yang mungkin cuma pakai buku paket dan ceramah di depan kelas, cenderung bikin siswa jadi pendengar pasif aja. Hasilnya, gampang ditebak. Minat belajar mereka turun, dan ya nilainya juga jadi ikut kena imbasnya. Tapi untungnya di zaman serba digital ini ada solusi yang bisa mengubah keadaan. Sebuah platform yang dirancang khusus biar belajar itu rasanya kayak main petualangan. Kenalan yuk sama Educaply. Jadi Educaply itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja ini kayak taman bermain digital buat otak. Ini platform online yang isinya macam-macam kuis, teka-teki, dan game interaktif yang memang dirancang khusus untuk pendidikan. Manfaatnya jelas banget. Educaply ini bukan cuma bikin belajar jadi seru, tapi juga mendorong siswa buat terlibat aktif. Jadi mereka bukan lagi cuma penonton pasif di kelas. Dan yang keren buat para guru, platform ini bisa nyambung langsung loh sama Google Classroom, jadi urusan penilaian jadi jauh lebih gampang. Tentu aja, klaim sehebat apapun kalau nggak ada buktinya kan percuma ya. Nah makanya, yuk kita lihat gimana Educaply ini diuji langsung secara ilmiah di dalam kelas yang sesungguhnya. Lokasi pengujiannya ada di SDN 1 Jepun. Ada total 62 siswa kelas 5 yang ikut serta dalam penelitian ini. Mereka ini kemudian dibagi jadi 2 kelompok, tujuannya biar kita bisa lihat perbedaannya secara langsung. Jadi begini nih desain penelitiannya. Di satu sisi, ada yang namanya kelas kontrol. Mereka ini belajar matematika dengan cara yang biasa, yang konvensional. Nah, di sisi lain, ada kelas eksperimen yang belajarnya pakai game Educaply. Kinerja 2 kelas inilah yang nantinya bakal kita bandingin. Prosesnya itu sistematis dan terkontrol banget. Pertama, semua siswa dikasih pretest. Ini buat ngukur kemampuan awal mereka, jadi titik startnya adil. Habis itu, baru deh masuk ke fase perlakuan. Kelas eksperimen belajar pakai Educaply, sementara kelas kontrol enggak. Terakhir, semua siswa dikasih post-test lagi buat ngelihat ada nggak sih perbedaan hasil belajar di antara keduanya. Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa kata data? Apa benar game bisa bikin perbedaan sebesar itu? Jawabannya cukup mengejutkan loh. Nah, ini penting banget dicatat. Di awal, kemampuan 2 kelas ini tuh setara. Nilai rata-rata pretest mereka nggak beda jauh. Artinya, mereka semua mulai dari garis start yang sama. Ini yang bikin hasil akhirnya jadi makin kuat dan valid. Dan ini dia datanya. Coba perhatikan baik-baik ya. Kelas kontrol yang belajarnya biasa aja, kenaikannya kecil. Dari 56,3 cuma jadi 57,7. Sekarang, lihat kelas eksperimen. Nilai mereka melesat dari 51,3 jadi 81,3. Wow! Iya, Anda nggak salah lihat. Ada peningkatan rata-rata sebesar 30 poin di kelas yang pakai Educaply. Ini bukan sekedar kenaikan kecil. Ini tuh lompatan yang luar biasa dalam pemahaman siswa. Kalau dilihat di grafik ini, perbedaannya jadi makin jelas. Peningkatan yang cuma 1,4 poin di kelas kontrol itu hampir nggak kelihatan kalau dibandingin sama lonjakan 30 poin di kelas eksperimen. Jomblang banget kan? Ini bukti visual betapa dahsyatnya dampak dari media pembelajaran yang tepat. Para peneliti pun menyimpulkannya dengan sangat tegas. Perbedaan ini tuh bukan kebetulan, tapi benar-benar signifikan secara statistik. Ini bukti kuat kalau media interaktif kayak Educaply emang beneran efektif. Oke, jadi pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari semua ini? Apa sih sebenarnya kunci buat membuka potensi belajar siswa secara maksimal? Jadi, ada 3 poin penting. Pertama, Educaply itu terbukti ampuh banget buat naikin hasil belajar. Kedua, interaktivitas itu adalah kunci buat mengubah siswa dari yang tadinya cuma dengerin jadi ikut aktif belajar. Dan yang ketiga, teknologi itu bisa jadi senjata andalan kita buat menaklukkan materi-materi yang dianggap paling susah sekalipun. Educaply ini pada dasarnya adalah contoh nyata di mana siswa itu aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan cuma pasif menerima. Nah, berdasarkan temuan ini, Dr. Moko punya pesan penting. Para guru di seluruh Indonesia harus terus berinovasi.
Dunia ini kan berubah terus, jadi cara kita mengajar juga harus ikut berkembang. Dengan media belajar yang seru dan efektif kayak gini, guru bisa menciptakan suasana kelas yang jauh lebih hidup. Dan atas semua usaha luar biasa itu, Dr. Moko ingin menyampaikan salam hangat dan apresiasi untuk Anda semua, para guru hebat di garda terdepan pendidikan Indonesia. Teruslah menginspirasi. Pembahasan kita sampai di sini dulu, tapi perjalanan Anda justru baru dimulai. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah melihat kekuatan teknologi seperti EducaPlay, kira-kira alat inovatif apa nih yang akan Anda bawa ke dalam kelas untuk menciptakan keajaiban belajar berikutnya?